Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Senja Kaimana dari Sekolah SMK Negeri 2 Bangkalan. Di video kali ini, saya hanya menjelaskan sintaks dari pembuatan from login dan logout sederhana dengan menggunakan framework CodeIgniter dan Bootstrap. Yang pertama, seperti biasa, kita menginstal terlebih dahulu Bootstrap dan CodeIgniter-nya. Di sini saya sudah install. Di sini saya menggunakan CodeIgniter versi 3.1.9 dan Bootstrap versi 3.3.7. Seperti biasa, kita ekstrak dulu CodeIgniter-nya. Di folder ini kita ekstrak, kita taruh di folder htdocs karena kita menggunakan web server dari exampp. Di sini saya sudah ekstrak. Sebentar. Di exampp htdocs. Nah, di sini saya sudah merubahnya dengan nama folder apkci. Sini sudah rubah. Lalu di manakah folder Bootstrap ditaruh? Nah, folder Bootstrap kita buat folder terlebih dahulu yang namanya assets di sini. Sini sudah membuat. Nah, setelah itu kita ekstrak folder dari Bootstrap. Kita ekstrak isinya saja, CSS, JavaScript, dan fonts. Kita ekstrak, kita taruh di yang tadi assets di sini. Setelah itu seperti biasa kita konfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama dikonfigurasi adalah kita buka folder application, lalu config, kita buka autoload. Kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya libraries. Di libraries kita beri nama session dan database karena nanti kita mengambil data dari database. Setelah itu kita ke bawah lagi, autoload helper, kita URL dan form karena kita menggunakan aksi nanti menggunakan form dan URL. URL biasa disebut dengan link. Setelah itu ke bawah kita ke model, di user login. Kenapa user login? Nanti di folder model ini kita membuat file yang namanya user login. Setelah itu kita ke database, mana database? Nah, ini. Setelah itu kita ke bawah. Nah, kita di sini menggunakan username root karena username root merupakan default dari exampp. Jadi kita namakan saja root di sini username-nya. Lalu localhost seperti biasa karena kita juga menggunakan exampp. Lalu database-nya. Nah, di sini database-nya saya beri nama halaman login karena saya waktu membuat database menggunakan nama halaman login. Di halaman login saya membuat yang namanya tabel user. Di tabel user ini saya membuat empat sebentar, saya kasih membuat 4 kolom, ada ID, ada nama, ada username dan password. Nah, password di sini saya sudah menggunakan MD5. Tutorial MD5 banyak di Google sudah ada. Nanti kalian bisa mempraktikkan sendiri, gampang banget kok. Setelah itu kita ke routes, maaf, ke file routes, kita ke bawah. Nah, default controllernya kita login karena nanti pas kita membuka awal localhost apkci, nanti yang keluar adalah halaman login ini. Setelah itu kita ke folder yang namanya controller. Nah, di controller ini saya membuat 2 file, yang ada yang namanya dashboard, ada yang namanya login. Saya menjelaskan dashboard terlebih dahulu. Nah, di kelas ini saya menggunakan dashboard seperti nama filenya, disamakan aja extend CI controller. CI controller karena kita mengetik halaman ini atau membuat file ini di folder controller. Begitu juga dengan login, sama. Nah, di sini ada yang namanya extend. Extend apa sih? Extend merupakan kelas turunan dari CI controller. Bisa juga CI model, nanti kita ada. Nanti kita buat folder file juga di
models, folder models. Nah, di sini ada user login, nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, di sini ada yang namanya function. Function ini adalah metode yang pertama kali dijalankan. Function construct dan parent ini sama atau satu paket. Setelah itu di sini ada if, yang if berarti jika. This di sini metode dari if. Jika session, user data, status login, tanda tanya sama dengan sukses, maka akan ke redirect atau ke halaman from login. Method action di sini berfungsi untuk mengelola dashboard dan data. Method atau action, method action. Lalu ini ada user data di sini. Jika user data tidak ada atau sudah ada, akan pergi ke form login. Yang saya sudah jelaskan tadi, out di sini adalah from login. Akan dilempar ke halaman from login. Setelah itu kita di bawah ada public function, index, datanya adalah dashboard admin yang tadi. Lalu di sini ada method this load view dashboard data. Nanti setelah kita memencet login atau submit login, nanti akan terlempar ke halaman dashboard dan data. Setelah itu ada yang namanya file login. Nah, di file login ini sama seperti tadi, class login karena filenya sama. Lalu extend CI controller yang tadi sama pengertiannya. Terus di sini metode ini mengeload view, yang berarti view-nya adalah from login, yaitu halaman login ini. Setelah itu ada yang namanya public function. Nah, public function proses login ini, jika kita iset adalah menekan atau mengklik, jika menekan submit yang memiliki metode post di sini, ini metode post, maka akan mengambil input dari username dan password. Ini username dan password. Lalu di sini username kita metode this input post username. Nanti ini akan ke record di sini. Misalnya kita tulis Putra dan passwordnya nanti kita bisa tulis. Maka nanti username dan proses ini akan mengecek apakah data kita sama yang ada di database atau tidak. Jika tidak, akan dilempar ke halaman login lagi. Di sini ada kondisi. Jika berhasil, kita akan dilempar ke halaman dashboard. Di sini status login sukses. Ini redirect dashboard. Jadi kita akan dilempar ke halaman dashboard. Jika tidak, maka jika gagal akan dilempar lagi ke form login, balik lagi ke sini. Setelah itu kita ke bawah, ada yang namanya public function logout. Nah, di sini ada yang namanya perintah sesdestroy. Sesdestroy di sini yang berfungsi untuk menghapus data kita atau username dan password kita yang tadi kita ketik. Nah, ini maksud saya. Nanti saya akan jelaskan ketika kita akan mencobanya. Setelah itu di bawahnya ada perintah, ada load lagi view from login. Ini jika kita memencet atau menekan tombol logout nantinya. Setelah itu kita buka lagi folder yang namanya model di sini.
yang model, lalu kita buka folder user login. Saya buat di sini seperti biasa kelas user login karena filenya bernama user login, lalu extend ci model. Kenapa ci model? Karena yang tadi ci control kita menulis atau mengetik ini di halaman controller. Di sini kita mengetik di folder yang namanya model. Nah, ada public function lagi, login, username, dan password. Nah, di sini ini adalah proses pengecekan ketika kita sudah menginputkan data kita atau username dan password kita, apakah data kita benar atau salah. Sini merupakan proses pengecekan apakah data kita benar atau salah. Nah, di sini saya menggunakan variabel yang namanya periksa yang berfungsi mencari data kita yang ada di database. Apakah data kita yang kita ketik ada di database atau tidak. Di sini ada this, db, get, underscore where, user, array, username sama dengan username, password sama dengan username. Apakah data kita yang inputkan kita sama dengan username yang kita inputkan, apakah password yang kita inputkan sama dengan ada yang password di database, begitu. Jika ini artinya adalah jika menemukan number row yang cocok yang bernilai lebih dari 1, itu tandanya benar atau berhasil. Benar di sini maksudnya data kita yang ada di dalam database sama seperti data yang kita inputkan. Jika number row kita kurang dari 0, ini kan lebih. Jadi kalau kurang dari 0 berarti data yang kita inputkan salah atau gagal. Lalu setelah itu saya buat file yang namanya from login dan dashboard di sini. Tapi berada di folder view. Nah, folder view ini berfungsi sebagai halaman yang berfungsi untuk mengetikkan HTML atau tampilan. Di sini saya bikin yang namanya from login. Nah, di sini from login karena kita menggunakan Bootstrap, ini sintaks untuk mengumumkan Bootstrap kita. Di sini karena tadi kita menyimpan folder Bootstrap kita di assets, lalu di CSS, lalu Bootstrap min CSS. Ini tadi folder asset. Yang pertama kita assets dulu, terus CSS. Ini kita CSS, lalu kita ketik lagi Bootstrap min CSS. Nah, ini min CSS. Kita ke bawah. Nah, ini isi dari codingan dari halaman ini. Kita ke bawah lagi, ada yang namanya from open. Nah, di sini kita menggunakan from open. Kenapa kita menggunakan from open? Karena kita menggunakan helper yang tadi ada di autoload yang actionnya login atau proses login. Setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini ada yang nama label. Label itu seperti judul maksudnya. Nih, judul, username, dan password. Setelah itu ada yang namanya input. Nah, di sini sintaks input. Tipenya text, name-nya username, placeholder, username. Name di sini harus sama dengan di sini. Harus sama. Kalau jika kita memberikan di sini huruf besar, maka kita di sini juga harus memberikan huruf besar di awalnya. Karena di sini saya menggunakan huruf kecil, itu juga menggunakan huruf kecil. Jadi di halaman login atau proses ini saya menggunakan huruf kecil. Lalu placeholder. Nah, placeholder di sini berfungsi sebagai Nah, ini kegunaan dari placeholder adalah memberikan tulisan username dan password yang berada di kolom ini atau berada di dalam sini. Lalu kita ke bawah lagi. Nah, password seperti biasa, ini adalah judulnya. Input tipe password. Input tipe password berfungsi sebagai untuk menyembunyikan
sini menyembunyikan. Saya lupa tadi di password ini MD5 ini berfungsi untuk menyembunyikan password kita, karena kalau kita tidak menggunakan MD5 maka password kita akan muncul di sini. Jadi kelihatan oleh semua orang. Jadi sebaiknya kita menggunakan MD5. Jadi password yang kita gunakan bukan ini, tapi MD5 merandom kata-kata dari password kita atau angka dari password kita. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita ke dashboard ya. Nah, di dashboard ini seperti biasa ini untuk menghubungkan CSS-nya maksud saya bootstrap-nya seperti yang sama seperti tadi. Text center, selamat datang di halaman dashboard. Nah, di sini saya membuat yang namanya href button. Nanti saya jelaskan ketika kita mencoba button danger. Nanti kita lihat apa itu button danger, kenapa button danger, dan yang ini kenapa kita menggunakan button primary. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ada base URL index.php login. Kita akan, jika kita memencet tombol logout, nanti kita dilempar lagi ke halaman yang namanya from login. Oke, kita langsung coba saja. Di sini username saya Putra, username Putra. Kita tulis Putra. Di sini saya ketik sembarangan dulu. Nah, kalau sembarangan, kalau kita mengetik password asal atau sembarangan, kita tetap berada di halaman ini, maaf. Kita ketik lagi dengan benar. Tadi saya menggunakan password 123, kita login. Nah, maka ada tampilan atau akan kita dilempar di halaman ini. Selamat datang di halaman dashboard. Kita bisa klik logout di sini. Nah, maka kembali lagi ke halaman login. Saya tadi belum menjelaskan apa itu btn primary dan btn danger. Nah, kalau btn danger merupakan warna dari ini. Kalau danger itu berarti merah kalau di bootstrap. Nah, kalau btn primary dia akan berwarna biru. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata atau salah penjelasan. Kalian bisa komen. Jika ada saran, boleh. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.